don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. الاندونيسي يعني جينر هو من مواليد هولندا وبالتالي عنده الجنسية. Akun Timnas Argentina menampilkan video singkat lawatan Lionel Scaloni dan anak asuhnya ke Jakarta yang juga merekam suasana khas ibu kota Indonesia. Tak cuma menampilkan cuplikan pertandingan Indonesia versus Argentina beserta gol Leandro Paredes dan Christian Romero. Akun Ava Selection membuka video berdurasi sekitar 30 detik itu dengan pemandangan Jakarta. Laju sepeda tukang kopi keliling atau yang biasa disebut Starling, membuka video dan dilanjutkan dengan rekaman aktivitas warga. Sebuah gerobak bertuliskan, pisang molen, juga ada dalam rekaman tersebut, menyusul penjajah gorengan sebelum gambar beralih ke dalam barisan Timnas Argentina jelang laga menghadapi tim Merah Putih. Dalam takarir atau catatan yang dituliskan, Argentina mengucapkan pamit dan membalas budi setelah menerima kebaikan. Terima kasih Indonesia. Sampai berjumpa lagi, tulis akun tersebut. Unggahan tersebut mendapat sambutan meriah dari netizen. Selain mengomentari perihal video pemandangan Jakarta, warganet juga mengapresiasi pemain Argentina yang bertandang ke Jakarta. Setelah menghadapi Indonesia, Argentina baru akan berlaga lagi pada September mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Ekuador dan Bolivia. Sementara Indonesia akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober, namun belum diketahui lawan yang akan dihadapi. Di sisi lain, duel Timnas Indonesia versus Argentina disebut seperti final Piala Dunia 2022 lantaran bisa membuat pelatih Lionel Scaloni tidak tenang di pinggir lapangan. Lionel Scaloni memainkan pemain pelapis Argentina saat melawan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion GBK, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Sejumlah pemain inti seperti Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, hingga Enzo Fernandez disimpai Scaloni di bangku cadangan. Sebaliknya, pelatih 45 tahun itu menurunkan Facundo Medina, Ezequiel Palacios, Nicolas Gonzalez, termasuk debutan Facundo Buonanotte dan pemain baru Alejandro Garnacho. Beberapa pemain inti juga ikut diturunkan semisal kiper Emiliano Martinez dan bek Christian Romero, termasuk pemain senior Leandro Paredes. Walaupun memainkan pemain cadangan, Scaloni tetap serius melawan Indonesia. Scaloni ingin menguji kedalaman La Albiceleste yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Copa America 2024. Karena itu Scaloni sering terlihat tidak tenang di pinggir lapangan. Wajah pelatih kelahiran Santa Fe itu beberapa kali terlihat gusar seolah instruksinya tidak berjalan dengan semestinya. Scaloni juga kerap kedapatan menggaruk kepala ketika Jerman Pezzella dan kawan-kawan kesulitan membobol gawang Indonesia. Di luar menguji kedalaman tim Tenggo, Lionel Scaloni disebut ingin melihat sejauh mana Argentina bisa bermain tanpa Lionel Messi, menurut La Nación. Baru-baru ini, jurnalis asal Eropa Bence Boksak memuji pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand usai laga kontra Argentina, Senin, 19 Juni 2023. Melalui akun Twitternya, Boksak mengatakan Marcelino tampil solid melawan Argentina. Jurnalis asal Hungaria itu turut menuliskan sejumlah statistik Marcelino di laga tersebut. Pria yang jadi penulis lepas untuk Guardian dan Daily Star itu menuliskan Marcelino jadi pemain yang banyak dilanggar sebanyak 4 kali. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu 8 kali memenangi duel, melakukan 3 kali yang seluruhnya berhasil, dan 4 kali merebut bola kembali. Baru berusia 18 tahun. Dia satu dari beberapa pemain Indonesia yang bermain di Eropa, tulis Boksak. Baru pindah ke KMSK Deinze di Belgia pada Februari. Talenta hebat. Marcelino bermain penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. Pemain KMSK Deinze itu pun memperlihatkan beberapa aksi individu. Marcelino melakukan 2 aksi individu yang impresif dalam waktu berdekatan di babak kedua. Pertama ketika Marcelino mengecoh Alejandro Garnacho, bintang muda Manchester United yang sedang naik daun di sisi lapangan. Tidak lama berselang giliran Ezequiel Palacios yang dikolongi Marcelino di tengah lapangan.
Aksi-aksi Marcelino itu membuat puluhan ribu penonton Indonesia versus Argentina di Stadion GBK bersorak. Performa bagus melawan Argentina ini jadi modal Marcelino untuk bersaing di Eropa. Marcelino belakangan sudah mulai rutin dipercaya bermain bersama tim inti DINZE. Di sisi lain, seusai berlaga pemain timnas Argentina Nicolas Tagliafico langsung berlibur ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, setelah laga uji coba melawan Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Tagliafico di akun Instagramnya pada Selasa, 20 Juni 2023. Bek kiri Olimpik Lyon itu tampak bersantai di sebuah tempat menikmati pemandangan di Pulau Komodo. Pemain yang tidak tampil di laga Indonesia versus Argentina itu juga membagikan video tengah menikmati pemandangan di Pulau Komodo saat matahari terbenam di sana. Tagliafico jadi salah satu di antara pemain Argentina yang memilih berlibur lebih dahulu di Indonesia. Rekan setimnya Guido Rodriguez memutuskan berlibur di Bali sebelum mempersiapkan diri menyambut musim baru. Sedangkan pemain-pemain Argentina yang lain memiliki destinasi yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa pemain yang langsung meninggalkan Jakarta pada Selasa, 20 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang Argentina yang bermain untuk Chelsea, Enzo Fernandez, sudah meninggalkan Indonesia dini hari tadi dan melanjutkan liburan di Miami, Amerika Serikat. Begitu juga dengan Marcos Acuna dan Julian Alvarez yang meninggalkan Indonesia dengan tujuan Roma, Italia. Kiper Geronimo Rulli dijadwalkan terbang ke Amsterdam, Belanda, siang ini. Bek Facundo Medina akan terbang ke Paris, Prancis. Sementara Giovanni Simeone akan kembali ke Naples, Italia, dan Thiago Almada akan kembali ke Atlanta, Amerika Serikat. Adapun pelatih Argentina Lionel Scaloni meninggalkan Indonesia dini hari tadi dengan tujuan ke Mallorca, Spanyol. Penampilan timnas Argentina kala menghadapi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday, Senin, 19 Juni 2023, mendapat sorotan tajam dari fans tim Tengo. Argentina mengemas kemenangan 2-0 dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol Leandro Paredes dari jarak jauh, dan sundulan Christian Romero menjadi penentu kemenangan Albiceleste. Kemenangan dalam laga kedua di Tour Asia direngkuh tanpa keberadaan Lionel Messi dalam susunan pemain. Berbeda dengan laga Argentina melawan Australia di Cina, Messi tak ada di lapangan saat sang juara dunia meladeni timnas Indonesia. Argentina tanpa Messi kesulitan bermain menghadapi Indonesia yang memilih bertahan pada hampir separuh babak pertama. Ketiadaan sentuhan ajaib Messi membuat Argentina susah membongkar pertahanan timnas Indonesia yang kompak tampil defensif di sepertiga akhir lapangan. Hal itu pula yang menjadi kekhawatiran fans Argentina melihat tim kesayangannya sulit menembus pertahanan lawan. Jadi begini pertandingan timnas tanpa Messi, cuit seorang netizen. Memikirkan dalam beberapa tahun ke depan pertandingan akan seperti ini tanpa Messi, Di Maria, dan Otamendi, kata netizen lain. Rasanya aneh bagi saya menonton pertandingan Argentina tanpa Messi, tulis warganet mengomentari laga Indonesia versus Argentina. Ini menjadi laga pertama Albiceleste bermain tanpa Messi sejak menjadi juara Piala Dunia. Sementara Messi terakhir kali absen membela Argentina adalah pada 502 hari lalu di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Messi yang akan berusia 36 tahun pada 24 Juni mendatang sudah menyiratkan masa akhir bersama timnas Argentina pada kesempatan wawancara beberapa waktu lalu. Pelatih Lionel Scaloni pun memanfaatkan ketiadaan Messi dengan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk bermain dalam laga melawan Indonesia. Argentina yang tanpa diperkuat Lionel Messi meraih kemenangan 2-0 atas Indonesia pada pertandingan persahabatan di Jakarta, Senin, 19 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Sang juara dunia punya banyak peluang sejak awal tapi tumpul di muka gawang. Namun, La Albiceleste justru memasuki interval dengan keunggulan 1-0 berkat tendangan jarak jauh Leandro Paredes. Indonesia, yang saat ini berada di peringkat ke-149 dunia FIFA, tidak menyerah begitu saja. Menjelang turun minum, Emiliano Martinez dipaksa untuk melakukan penyelamatan ketika menghentikan tendangan jarak dekat Ivar Jenner, yang dilanjutkan dengan berjibaku mengamankan gawangnya dari sundulan Elkan Bagot. Argentina menegaskan kembali mereka dengan gol kedua pada menit ke-55, ketika Christian Romero melompat tinggi untuk menanduk bola tendangan sudut Giovanni Lo Celso.
Sesudah itu mereka cukup nyaman meski beberapa kali direpotkan, dengan beberapa kali skema lemparan jauh Indonesia melalui Pratama Arhan mengancam lini belakang mereka. Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, ditanya pendapatnya soal timnas Indonesia. Scaloni sebut sudah mempelajari skuad Garuda dan tidak pandang remeh.